sedih sekali karena saya ada beberapa anak yang memilih lari dan berstatus ilegal daripada diurus visa secara resmi, dengan alasan karena mereka nggak cukup gaji standar yang dia terima, dia pengen gaji yang lebih. Jadi dengan cara seperti itu mereka harus melarikan diri dari status sebagai seorang BMI, buruh migran Indonesia, dan menjadi pekerja ilegal yang tanpa perlindungan, tanpa hak-hak, tanpa apapun. Dan itu nanti ketika mau pulang ke Indonesia juga harus siap-siap untuk dipenjara dulu karena sudah menyalahi aturan pemerintahan di Hong Kong. Jadi buat kalian semua yang saat ini bekerja sebagai BMI, tolong deh pertahankan status BMI itu untuk bekerja dengan baik. Gaji berapapun yang kalian terima, kalau itu resmi, itu akan aman. Dan ketika kamu bisa memanage keuangan, gaji yang dikurus dalam rupiah hampir 10 juta itu akan sangat lebih dari cukup. Daripada kalian tinggal di luar, lari dari pekerjaan, akhirnya memilih kerja ilegal, kerja yang nggak resmi, sebagai pencuci piring di restoran, sebagai pecuci bersih-bersih di hotel atau di mana, itu semua nggak resmi. Kalian juga harus berpikir, kos juga bayar, makan juga bayar. Gaji $15.000 untuk bayar kos, untuk makan, untuk jajan, tinggal sisa berapa sih? Belum lagi hatinya yang nggak tenang karena sewaktu-waktu bisa ketangkap, dan itu udah pasti kalau ketangkap pasti dipenjara. Jadi tolong deh jangan sia-siakan hidup kalian. Di sini udah cukup, yang penting kerja baik-baik, yang penting kalian nggak dipukul, kalian tetap digaji. Kalau majikan jahat, bisa ganti majikan lagi, bisa cari job lagi, tetapi harus diurus resmi. Ada banyak pertanyaan lagi yang bilang seperti ini. Sekarang di Hong Kong banyak sekali BMI yang beralih profesi sebagai pemegang yang mereka sebut sebagai kata tenarnya tuh paperan. Paperan itu sebetulnya adalah pemegang kertas, yang itu orang yang meminta suaka itu namanya paperan kalau di Hong Kong. Orang mengenalnya dengan sebutan paperan. Itu karena apa? Mereka itu lari dari pekerjaan, pasti nggak betah, karena nggak betah dari pekerjaan dan pingin pekerjaan yang lebih gaji tinggi, tetapi mereka nggak pikir panjang ke belakangannya nanti seperti apa. Jadi ketika mereka udah keluar dari majikan, udah keluar dari status dia sebagai BMI, udah keluar sebagai itu, dan mereka sudah tinggal di luar secara ilegal, secara nggak resmi, akhirnya mereka mau nggak mau harus minta status itu paperan atau minta suaka ke pemerintah Hong Kong. Nah, sekarang kalian meminta suaka di pemerintah Hong Kong itu nggak masalah. Pemerintah Hong Kong tetap memproses kalian, bahkan banyak yang disetujui. Dan ketika proses itu disetujui, kalian memang menerima jatah ya dari pemerintah Hong Kong, jatah untuk makan, jatah untuk sewa kamar, oke. Tetapi kalian tidak diizinkan untuk bekerja. Ketika kalian bekerja, kalau ketangkap, kalian akan mendapat ganjaran yang setimpal, yaitu penjara 2 kali lipat dari kasus yang seperti lain. Misalnya kalau bekerja ilegal toh penjaranya 7 bulan, kalau kalian sebagai paper itu nanti bisa 2 kali lipat, seperti itu. Terus kenapa sih kalian semua pada pingin minta suaka di Hong Kong, pingin jadi paperan? Kenapa? Kalau mungkin niat kalian buat bekerja mungkin masih bisa ditoleransi ya, tetapi yang paling nggak enak dipandang itu kalian di sini tuh nggak cuman untuk bekerja, tetapi untuk memang tidak semua melakukan hal yang tidak menyenangkan. Ada juga yang murni kerja dan memang punya niat untuk kerja dan cari uang. Jadi pesan aku di sini adalah, apapun status kalian, ingatlah, kita ini numpang hidup mencari nafkah di negara orang. Harus sebaik-baik bersikap untuk keamanan kita bersama.